하나, 둘, 셋. 톰새 마리아 한지마 있어. 아빠 검, 엄마 검, 애기 검. 안녕하세요 여러분. What's up baby? Siapkan tubuh Anda tetap bugar. Kencangkan sabuk telinga Anda. Here we go. Swag. Miracell in cell number 7. From one. The prophecy is true. Berawal dari seorang laki-laki yang bernama Lee Yong-go berusia 40 tahunan yang mengalami cacat mental karena kecerdasannya sangat rendah. Walaupun begitu, Lee Yong-go mempunyai anak perempuan yang cantik dan cerdas bernama Yi-sang. Lee Yong-go yang bekerja sebagai tukang parkir ini sangat sayang pada anak satu-satunya itu. Suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Lee Yong-go dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yi-sang sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Yong-go dan Yi-sang hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Tapi betapa kecewanya Lee Yong-go dan Yi-sang karena tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya, yang membuat Lee Yong-go nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon tidak jadi dibeli. Tapi malang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sombong dan langsung memukuli Lee Yong-go. Walau Yong-go dan Yi-sang gagal mendapatkan tas Sailor Moon itu, tapi Lee Yong-go tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Anak komisaris jenderal polisi yang bernama Ji-yong ternyata baik hati. Setelah Lee Yong-go gajian, Ji-yong menemui Lee Yong-go dan menunjukkan toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Tapi disinilah awal petaka, karena di perjalanan Ji-yong terpeleset dan meninggal dunia. Lee Yong-go dituduh membunuh Ji-yong karena kuning Ji-yong terluka, dan di samping kepalanya ada batu bata, sehingga Lee Yong-go dituduh memukul kepala Ji-yong dengan batu bata. Padahal batu bata itu terjatuh dengan sendirinya di kepala Ji-yong ketika ia terjatuh. Lebih parah lagi, sesuai dengan pelajaran yang diterima Lee Yong-go ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir, cara menyelamatkan orang yang pingsan adalah membuka celana agar melancarkan peredaran darah, kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Karena itulah, Lee Yong-go dituduh selain membunuh juga memperkosa Ji-yong. Karena kecerdasannya sangat rendah, Lee Yong-go tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Lebih celaka lagi, ayah Ji-yong ternyata bukan hanya seorang komisaris jenderal polisi yang sombong, tapi juga jahat dan kejam. Dengan kekerasan, ayah Ji-yong memaksa Lee Yong-go untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Ji-yong untuk balas dendam karena telah dipukuli di toko. Komisaris jenderal itu mengancam akan membunuh Yi-sang jika Lee Yong-go tidak menuruti perintahnya. Karena sangat sayang pada Yi-sang, Lee Yong-go terpaksa menuruti perintah ayah Ji-yong walaupun akibatnya di pengadilan ia divonis hukuman mati. Untuk menunggu eksekusi hukuman mati, Lee Yong-go dipenjara di kamar sel nomor 7 yang merupakan penjara untuk narapidana berbahaya dengan pengamanan yang sangat ketat. Selama Lee Yong-go di penjara, Yi-sang dititipkan di panti asuhan. Di sel nomor 7, Lee Yong-go dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bong-sik, pencopet, Chun-ho, penipu, Man Bo-um, pezina, kakek Seo, penipu, dan So Yang-ho, si gangster penyeludup, tapi buta huruf yang merupakan pimpinan narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para pidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah pemerkosa, apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya, Lee Yong-go dipukuli oleh 5 narapidana lain di sel nomor 7 dan terus dimusuhi. Tapi, kelima teman penjara Lee Yong-go berbalik menjadi sahabat karena So Yang-ho diselamatkan oleh Lee Yong-go ketika akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingan geser penyeludup. Merasa berhutang budi bahkan berhutang nyawa, maka So Yang-ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Lee Yong-go, sedangkan keinginan Lee Yong-go hanya satu, yaitu bertemu dengan Yi-sang. Kelima sahabat penjara Lee Yong-go bisa mempertemukannya dengan Yi-sang ketika diadakan acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen. Pada acara keagamaan itu diadakan pertunjukan paduan suara oleh anak-anak panti asuhan yang kebetulan sekali Yi-sang termasuk di dalamnya.
Man Baum berhasil menyelundupkan Hisang ke sel nomor 7 dengan memasukkan Hisang ke dalam kardus roti. Tiba-tiba, pendeta di acara keagamaan itu mendadak terkena serangan jantung, sehingga anak-anak panti asuhan pulang lebih awal dan menurut perkiraan akan kembali ke penjara 2 hari lagi. Dan kelima sahabat Lee Yong-go gagal mengembalikan Hisang ke panti asuhan karena terlambat mengantar Hisang ke rombongan. Perkiraan sahabat-sahabat Lee Yong-go itu meleset karena 2 hari kemudian bukan diadakan acara keagamaan bagi narapidana beragama Kristen tetapi Buddha. Akibatnya Yisang tinggal lebih lama di sel nomor 7 dan akan sangat berbahaya jika sampai ketahuan. Tapi dalam beberapa hari itulah malah terjadi persahabatan antara narapidana di sel nomor 7 dengan Yisang. Para narapidana berusaha mati-matian agar Yisang tidak ketahuan para penjaga penjara. Akhirnya, Yisang ketahuan juga oleh para sipir, akibatnya Yisang dikembalikan ke panti asuhan dan Lee Yong-go dipindahkan ke sel yang lebih sempit dan tidak nyaman. Selanjutnya terjadi hal yang tak terduga karena kepala penjara yang terkenal galak itu, Jang Min-hwan, juga berbalik menjadi sahabat Lee Yong-go. Hal itu disebabkan karena Lee Yong-go berhasil menyelamatkan Jang Min-hwan ketika terjadi kebakaran di penjara. Berkat Jang Min-hwan, sang kepala penjara, Yisang bisa datang ke sel nomor 7 kapan saja. Tidak hanya itu, Jang Min-hwan bersama kelima sahabat penjara Lee Yong-go berusaha agar Lee Yong-go bisa bebas dari dakwaan palsu yang membuatnya divonis hukuman mati. Bahkan, Jang Min-hwan nekat menghadap komisaris jenderal polisi yang anaknya diduga diperkosa dan dibunuh oleh Lee Yong-go. Jang Min-hwan mengajukan permohonan agar dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yong-go karena memang belum ditemukan bukti kuat bahwa Lee Yong-go telah membunuh dan memperkosa. Perjuangan Jang Min-hwan berhasil karena disetujui untuk dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yong-go. Tapi semua jerih payah Jang Min-hwan dan kelima sahabat penjara Lee Yong-go sia-sia belaka. Karena sang komisaris jenderal polisi ternyata tetap tidak mau melepaskan Lee Yong-go. Dengan lisiknya, ia berkonspirasi dengan pengacara pembela Lee Yong-go. Pengacara Lee Yong-go malah mengintimidasi agar Lee Yong-go tetap mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Jiong atau Yisang akan dibunuh. Karena khawatir dengan keselamatan Yisang, maka di pengadilan yang kedua Lee Yong-go terpaksa kembali mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Jiong. Akibatnya, Lee Yong-go tetap divonis hukuman mati dan eksekusinya akan dilaksanakan tanggal 23 Desember. Kelima sahabat penjara Lee Yong-go tetap tidak menyerah karena Lee Yong-go tetap divonis mati. Mereka berusaha mengeluarkan Lee Yong-go dari penjara dengan balon terbang. Sayang sekali, walaupun sudah didukung oleh seluruh narapidana, tapi usaha kelima sahabat Lee Yong-go itu gagal karena balon gasnya tersangkut di pagar penjara. Tibalah saatnya Lee Yong-go dieksekusi tanggal 23 Desember. Suasana sebelum eksekusi mengharukan antara Lee Yong-go dan Yisang. Akhirnya Lee Yong-go tewas dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, Yisang tumbuh menjadi gadis cantik dan berprofesi sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Yisang berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Akhirnya, diadakan pengadilan ulang dan Yisang berjuang mati-matian dengan dibantu oleh kelima sahabat penjara ayahnya. Kelima sahabat Lee Yong-go itu bukan lagi narapidana dan sudah bertobat menjadi orang baik-baik. Bahkan So Yang-ho kini menjadi pendeta. Dengan dibantu kelima sahabat Lee Yong-go, akhirnya Yisang menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa Lee Yong-go tidak bersalah. Akhirnya Yisang bisa membuktikan walaupun ayahnya yang sudah almarhum bukan pembunuh dan memperkosa anak-anak. Nah, dari rangkuman film ini saya dapat menyimpulkan perjuangan dari seorang ayah untuk membahagiakan anaknya. Dan walaupun keluarga ini mempunyai kekurangan, maka untuk itu syukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kalian. Semoga film ini menginspirasi kita semua dan sayang dengan orang tua kita. Oke baby, makasih sudah menonton channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu, yes baby. Mwah.